Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Majid Fatkur Roman, NPM 02 2019 90677. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait rolling mill dari tugas kuliah proses pembentukan. Rolling mill sendiri ada berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu dua roll gulungan. Di sini contohnya dua roll gulungan sendiri ada roll dan roll sini, sedangkan untuk platnya ada di tengah. Biasanya roll ini untuk gulungannya sendiri sekitar 0,6 sampai 1,4 meter. Roll ini berputar secara berlawanan arah. Yang atas biasanya berlawanan arah, yang bawah searah jarum jam. Untuk tipenya ada dua, yaitu reversing dan non-reversing. Reversing sendiri yaitu gulungan hanya berputar dalam satu arah, yaitu dari dalam keluar. Jadi ini tidak ada namanya berlawanan dan tidak berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang kedua yaitu reversing mills. Ini untuk arah rotasinya dari gulungan terbalik, ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Untuk keuntungan sendiri dari dua roll gulungan ini yaitu dapat mereduksi luas penampan dalam berbagai ukuran. Jadi untuk luas penampangnya dapat direduksi dari berbagai ukuran, tapi menyesuaikan dengan roll gulungannya. Untuk yang kedua dapat diatur kemampuannya sesuai dengan ukuran batang laju reduksi. Untuk kemampuan ini sesuai dengan kemampuan roll gulungan sendiri. Kelemahannya ukuran panjang batangan terbatas. Nah, ini untuk ukuran panjang batangan terbatas. Yang kedua yaitu pada setiap pembalikan siklus gaya kelemahan harus diatasi. Jadi untuk pembalikannya memang kita harus lebih intens di gaya pembalikannya. Yang kedua yaitu 3 gulungan mills. Pada rolling mill ini terdapat 3 gulungan, yaitu satu gulungan di atas, satu gulungan yang lainnya di bawahnya. Jadi lebih ke melengkung. Untuk dua roll yang lain digunakan pada saat single pass. Dalam hal ini arah roll tidak berubah, jadi berkelanjutan, lebih ke continue. Untuk dua gulungan teratas digunakan untuk mereduksi pertama. Roll ini untuk mereduksi yang pertama telah digeser ke bawah dua roll dan mengalami reduksi lebih lanjut. Jadi ada proses yang kedua dan ketiga. Keuntungannya apa? Yaitu tidak diperlukan arah pembalikan arah putar roll. Jadi tidak perlu adanya pembalikan arah putar roll sehingga roll tersebut melaju secara kontinu. Tidak ada gaya kelembapan yang harus diatasi. Biaya lebih murah dan mempunyai keluasan lebih tinggi dibandingkan mesin roll bolak-balik. Karena apabila mesin roll bolak-balik ini hanya bersifat satu roll gulungan ini seperti dua roll gulungan lalu berputar seperti ini. Itu. Lalu ketika ini 3 roll gulungan langsung dan berlanjut sehingga membentuk sudut elevasi sendiri. Untuk kelemahannya diperlukan adanya mekanisme elevasi. Jadi penghitungan elevasi itu juga diperlukan karena apabila itu tidak diperhitungkan akan mengalami sebuah kecacatan. Kemungkinan cacatnya lebih besar. Yang kedua terdapat sedikit kesulitan dalam mengatasi kecepatan roll. Kenapa? Saat roll ini sudah dimasukkan dalam gulungan, plat ini dimasukkan dalam gulungan, roll akan continue atau berkelanjutan dan kecepatannya selalu statis. Yang ketiga yaitu 4 roll gulungan. Jadi ada 4 roll besar, bawah dan atas, dan selanjutnya roll kecil. Dan yang paling tengah yaitu platnya sendiri. Pada rolling mill jenis ini terdiri dari 2 roll kecil yang digunakan untuk mereduksi ketebalan.
sedangkan dua roll besar digunakan untuk membantu roll kecil dalam mereduksi ketebalan. Roll kecil akan mengurangi gaya pada roll yang dibutuhkan di area roll sheet. Roll besar digunakan untuk mengurangi perubahan kelenturan roll kecil saat plat melewati mereka. Ada cluster rolling mill menggunakan 4 roll pendukung dengan 2 roll yang langsung berhubungan langsung dengan benda kerja di mana diameternya lebih kecil. Jadi ini roll besar, ini untuk cluster ya. Cluster rolling mill ini roll besar dan ini roll kecil, ini roll besar, roll kecil dan di sini ada platnya. Langsung roll tingkat 4 penggunanya sama dengan mesin roll tingkat 4 yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada tandem rolling mill. Ini beberapa pasang roll sehingga dapat dioperasikan secara kontinu. Jadi roll ini lanjut lurus, jadi jangkauannya cakupannya lebih luas dan panjang. Untuk yang terakhir yaitu ada kemungkinan cacatnya. Yang pertama ada weaving edge. Weaving edge terdiri karena roll yang melengkung dan menyebabkan plat menjadi lebih tipis pada bagian tepinya. Ini ada beberapa faktor, yaitu terkait tekanan yang berbeda, ada juga mungkin platnya yang ingin terlalu kecil, tipis. Konsekuensinya adalah bagian yang tipis pada plat akan melengkung. Mungkin pinggir-pinggirnya ketika memang kita roll akan sedikit melengkung saat kita roll mill. Yang kedua, kemungkinan cacat yaitu sobek atau retak pada bagian tepi karena sifat ductile dari material yang digunakan buruk. Hal ini akan berdampak buruk pada proses pembentukan. Yang ketiga, sobek atau retak pada bagian tengah. Cacat ini terjadi karena desain roll yang kurang tepat. Sehingga roll kenapa harus didesain sedemikian rupa, karena kemungkinan cacat pada platnya juga mempengaruhi. Yang keempat adalah alligatoring. Cacat ini bentuknya menyerupai buaya yang sedang membuka mulutnya. Ada beberapa faktor, yaitu terkait bahan bakunya yang sangat buruk sehingga plat atau sampel yang kita gunakan menjadi rusak. Yang kelima yaitu warping, disebabkan karena diameter roll bagian tengah kurang besar. Apabila selisih diameter bagian tengah dengan diameter bagian tepi roll tidak cukup besar, maka bisa menjadi warping. Ranking di bagian yang keenam, ranking di bagian tengah terjadi apabila selisih antara diameter bagian tengah dan bagian tepi terlalu besar. Ini perbedaan tekanannya. Jadi sebisa mungkin pembuatan roll harus diperhitungkan dan seimbang. Yang terakhir yaitu splitting, terjadi karena selisih antara diameter bagian tengah roll dengan diameter bagian tepi roll terlalu besar. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila bisa pilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.